Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah eh, kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri kita. Di antaranya yakni kita coba kaji beberapa hal tentang momentum di mana sekarang hari ini adalah kita masih baru sekali masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang baik, bulan yang agung. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhri, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya yakni ada 4 bulan haram. Satu di antara 4 bulan haram tersebut adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, sekaligus juga bulan yang agung karena masuk menjadi momentum di mana bulan tersebut ada bulan tahun baru 1447 Hijriah. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita memasuki bulan Muharram? Setidaknya ada 2 hal yang harus kita ambil sikap ketika kita menghadapi bulan yang mulia yang agung. Yang pertama, Allah memberikan beberapa sinyal bahwa kita harus terus melakukan berbagai macam amal soleh dalam kebaikan. Nah, ketika kita melakukan amal soleh, tentu 2 sikap yang harus kita ambil adalah kita harus bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai dengan detik ini pun kita masih bisa hidup dan dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itu kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diminta untuk bermuhasabah. Muhasabah itu artinya mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Karena kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah atas apa yang kalian kerjakan hari ini, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Nah, dari ayat ini Allah ingin menyatakan dan menegaskan bahwa kita diminta untuk terus bermuhasabah kepada Allah, menghitung-hitung, mengevaluasi atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, lalu apa yang harus dimuhasabahi dalam kehidupan ini? Setidaknya ada 4 hal yang harus dimuhasabahi. Yang pertama adalah kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Mau kemana kita sebetulnya? Nah, itu yang pertama. Jadi kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan kalian jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita hadir di muka bumi ini hanya satu, Allah pengen ya ini kita beribadah. Apakah kekayaan, harta benda, mungkin ilmu pengetahuan, itu hanya alat saja, instrumen saja agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi alat tersebut adalah kita kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
kekayaan barangkali. Ketika kita memiliki kekayaan, ya kita kembalikan di jalan Allah. Ilmu pengetahuan kita amalkan, kita kembalikan ke berbagai macam orang agar bisa lebih manfaat. Jabatan yang kita punya barangkali, ya kan, kita kembalikan. Tanda tangan kita kembalikan untuk kemaslahatan umat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang perlu kita evaluasi atau kita muhasabahi dalam hidup ini adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan. Salat kita, ngaji kita, sedekah kita mungkin barangkali. Nah, sudah sejauh mana kita jalankan itu semua? Jangan sampai perkara-perkara yang Allah perintahkan itu kita abaikan. Nah, kita yang tahu posisi kita di mana sekarang. Karena setiap kita memiliki hubungan dengan Allah itu beda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang nggak kenal sama sekali bahkan. Oleh karena itu, kita harus tahu posisi kita di mana. Kalau posisi kita jauh, ya dekatkan dengan Allah. Kalau kurang dekat, ya makin dekat lagi dengan Allah. Sampai kita kenal dengan Allah, ma'rifatullah gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita evaluasi dalam hidup ini adalah perkara-perkara yang tidak Allah sukai, yang Allah larang. Sudah sejauh mana itu kita tinggalkan. Sifat iri kita, dengki kita, hasad kita, sombong kita, itu kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, karena semuanya tidak manfaat. Nah, coba kita cek. Iblis laknatullah itu bukan makhluk yang biasa. Dia memiliki predikat Ajajil, pemimpin para malaikat. Dahsyat. Tapi satu saja kesombongan iblis laknatullah. Ketika Allah minta ia untuk bersujud di hadapan Adam, kata iblis, anna khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Allah nggak sudi, akhirnya dibuanglah dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis hanya satu dia kesalahannya, sombong. Kita, wah, sombong, iri, dengki, hasad, banyak sekali, naudzubillah. Oleh karena itu sifat-sifat itu kita buang dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang terakhir adalah waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah sejauh mana kita kembalikan? Lebih banyak manfaat ataukah lebih banyak mudarat? Karena waktu ini penting, Pak. Jadi kita nggak tahu kehidupan kita sampai kapan. Karena dalam fase kehidupan manusia itu setidaknya ada 5 fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah alam ruh. Nah, kita udah lewati. Kemudian alam rahim, alam ibu kita. Kemudian alam dunia, sekarang kita. Nah, dunia ini sementara sekali. Nah, kata Nabi, setiap kita itu kurang lebih memiliki antara umur 50, 60, 70. Nah, kita harus tahu ketika umur kita mungkin barangkali udah senja, sudah maghrib. Jangan sampai kita terlalu banyak hal-hal yang tidak perlu kita lewati dalam kehidupan ini. Kita harus terus mendekatkan diri pada Allah, karena waktu kita nggak ada yang tahu. Nah, lebih banyak mana waktu yang Allah berikan, lebih baik atau lebih buruk. Kita manfaatkan. Kita ngaji kah, atau kita ta'lim lah, ngobrol dengan teman-teman orang yang alim dan lain-lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya itu yang harus kita ambil hikmah dalam tahun baru Islam. Jangan sampai kita sama dengan tahun lalu. Siapa orang yang paling beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu saja hikmah daripada kita melewati tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tahun baru ini kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diberikan kesehatan, panjang umur, yang sedang menuntut ilmu semoga Allah berikan kemudahan, dan kita semua yang hadir pada majelis ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keselamatan, baik itu keselamatan dunia kita maupun keselamatan akhirat kita. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.